Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Anda kembali di Rumah Pemilu, saudara. Publik dibuat geger, banyak yang masih bertanya-tanya, kemudian juga kaget kenapa kemudian Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangannya atau yang akan melenggang nanti ke Pilpres 2024. Apa alasan Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga bagaimana dengan sosok-sosok lain pendamping Prabowo yang memang secara survei banyak kemudian dikatakan ini ada di tingkat teratas lah begitu ya. Kita akan bahas langsung bersama dengan perwakilan Koalisi Indonesia Maju yang juga sebenarnya ini adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Amanat Nasional. Di samping saya sudah ada Pak Edi Suparno, Sekjen PAN. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Kemudian juga saya harus bilang terima kasih lagi sudah datang ya. Jumat kemarin juga datang ya. Iya, betul. Secara virtual kita juga sudah terhubung dengan Pak Nyarwi Ahmad atau nanti akan kami sambungkan. Ini adalah dosen komunikasi politik Pak Edi dari UGM yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Tapi kita langsung membahas dulu Pak Edi. Ya. Jadi seperti apa perasaan di PAN sendiri, kemudian juga bagaimana arus bawah di Partai Amanat Nasional yang sebenarnya kan sudah lama ya digaungkan ini Pak ET begitu ya, yang kemudian dimajukan oleh PAN akhirnya tidak dipilih. Ya, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa proses untuk memilih dan menetapkan calon wakil presiden Pak Prabowo itu melalui mekanisme yang sudah kita sepakati sejak awal. Sejak kita bergabung menjadi koalisi di dalam pemenangan Pak Prabowo tanggal 13 Agustus 2023. Di situ kita sudah sepakati mekanisme seperti apa. Dan kita sudah menyepakati juga bahwa melalui mekanisme forum para ketua umum itu, nanti siapapun yang akan dipilih, siapapun yang akan ditunjuk, itu kita akan menerima semua hasilnya. Oke, itu sudah dari awal? Dari awal sudah kita putuskan, sudah akan diterima semua hasilnya. Dan memang meskipun forum itu adalah forum ketua umum, tetapi pimpinannya adalah Pak Prabowo. Dan kata akhir, kata putus ada di Pak Prabowo. Kita sudah sepakat semua tentang hal itu. Jadi final and binding lah gitu ya? Dengan diketahui oleh para ketua umum partai. Ya, betul. Itulah kenapa juga Pak Bang Zul juga kemarin kan hadir dan juga bersenyum bersama, berpegangan bersama. Itu artinya kompak dan sudah oke lah. Betul. Penunjukan Gibran ini. Ya, betul. Karena memang prosesnya kan ada pemilihan, ada evaluasi, ada analisa dari yang sangat mendalam terhadap semua putra-putri terbaik. Karena ini kan seleksi yang adalah putra-putri terbaik yang mendampingi Pak Prabowo nantinya. Ada Mas Gibran, ada Pak Erick Thohir, ada juga Ibu Khofifah yang kemudian kita lakukan evaluasi yang mendalam. Tetapi dalam rapat dan pertemuan kemarin malam di kediaman Pak Prabowo Subianto, beliau sebagai tokoh yang sangat demokratis masih melempar kepada para ketua umum. Apa katanya? Ya, sampaikan para ketua umum. Pak Sekjen ikut juga kemarin? Saya hidup. Jadi memang hadir di situ adalah para ketua umum koalisi plus sekjennya. Itu dan disampaikan oleh Pak Prabowo, para ketua umum, ini kita harus membuat keputusan untuk cawapres. Saya persilahkan pandangan dari ketua umum. Dan beliau tetapi menekankan pada sebuah konsensus. Artinya apa? Kita ini mau musyawarah, kita menargetkan mufakatnya bulat. Gitu, mufakat bulat sehingga semua nanti konsekuen dengan gembira, dengan ringan hati dan sungguh-sungguh nanti menjalankan keputusan itu. Dan ternyata itu akhirnya konsensusnya ada bulat. Semua kemudian menetapkan dan memutuskan menyetujui Mas Gibran untuk menjadi pasangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Ini adalah keputusan bersama, keputusan yang sudah kita sepakati dan kita sudah akan berjuang betul-betul all out semua partai politik untuk memperjuangkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kita sapa dulu ada Pak Nyarwi Ahmad, Pak Sekjen. Ini adalah dosen komunikasi politik UGM yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Pak Nyarwi, selamat sore. Pak Nyarwi, jadi kalau melihat baru saja ya, ini fenomena politiknya terakhir adalah pemilihan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Anda melihat tadi sebenarnya Pak Edi juga sudah menjelaskan sedikit bahwa ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang dipilih. Gibran adalah yang terbaik, begitu ya, dari yang terbaik. Kemudian juga disebutkan ini sudah konsensus, sudah dipilih final and binding dari Prabowo Subianto sendiri, diketahui oleh seluruh ketua umum partai, koalisi dan juga para sekjen.
semalam gitu ya. Nah, kalau Anda melihatnya peta politik seperti apa? Karena Gibran sendiri kan masih lekat dengan isu yang keputusan MK kemarin, Pak Nyarwi. Ya, saya kira kalau pasangan ini ya, itu pasangan yang sudah fix ya. Kalau waktu dicawapreskan oleh Golkar gitu, dalam Rapimnas itu kan baru mungkin sekitar 95%, tapi ketika sudah diumumkan dalam konferensi pers, di mana 8 ketua umum ya dari partai-partai pendukung Pak Prabowo itu sudah menyepakati, apalagi aklamasi bahasanya, apalagi konsensus, saya kira itu sudah 100%. Ya, itu satu, Bung. Nah, yang kedua tentu saja ya proses pencapresan Prabowo Gibran itu memunculkan ya berbagai dinamika ya. Yang pertama yang paling menonjol tentu saja dinamika pemilih ya, Bung Yanda ya. Jadi kira-kira misalnya saya kira akan ada basis pemilih lama Pak Prabowo juga yang saya kira itu semakin yakin gitu ya, semakin confident gitu kalau Pak Prabowo peluangnya makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua juga basis pemilih Pak Jokowi yang saya kira juga melihat Mas Gibran ini juga pasangan yang kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo, dan ada kebanggaan juga tentunya ya ketika itu dipasangkan itu ada peluang. Tetapi tidak semua 100% dari milih Pak Jokowi ya. Itu saya kira juga pasti ada misalnya yang kelompok-kelompok mungkin tidak sepenuhnya ya katakanlah langsung tegak lurus memilih pasangan Prabowo Gibran ini. Dan di sini yang saya kira gitu tantangan bagi Bang Edi Suparno ya dan kawan-kawan gitu untuk kemudian makin meyakinkan, persuasi gitu kira-kira dengan narasi yang tepat tentunya. Apa sih sebenarnya istilahnya pentingnya hari ini atau saat ini mengusung pasangan sosok Pak Prabowo ini bersama Mas Gibran. Pak Nyarwi, saya potong sedikit. Karena kan terlepas dari pemilihan yang sudah aklamasi kemarin, Pak Edi, Pak Nyarwi ini kita tahu selama ini yang ada di survei, misalkan kita berdasarkan survei begitu ya, nama-nama seperti yang digaungkan oleh PAN, nama Erick Thohir ini kan juga menjadi yang teratas salah satunya. Apakah Anda melihat pemilihan Pak Prabowo ini sudah sangat rasional atau justru sebenarnya tidak rasional? Apa hanya karena joy efek saja? Ini kita akan bahas usai jeda. Jadi tetap di Rumah Pemilu, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022. Sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV.